Saya ini nggak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual mie-nya nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya, pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu, tapi mungkin juga loh uang banyak itu. Nah, yang khurafat-khurafat itu menurut saya harus diakhiri sekarang. Karena menimbulkan fitnah kan. Fitnahnya apa? Misalnya itu mendirikan kuburan-kuburan itu karena si Habib itu yang dirikan kuburan-kuburan itu sebelumnya pernah berfatwa bahwa Habib itu meskipun sudah mati mendatangkan uang, kan gitu kan? Itu kan fatwanya waktu itu agar orang menyembah Allah. Lah, kok ujung-ujungnya lalu membuat kuburan agar orang bersedekah di situ? Kan tidak benar. Orang bersedekah agar ini dianggap Habib keramat. Ada di daerah Jawa Timur itu ada kuburan korban PKI tahun 65. Dulu disebut Sayyid Y gitu, kalau Jawa Timur kan Y gitu. Nggak ada yang peduli. Lalu tiba-tiba beberapa tahun terakhir ini itu dibangun di sini, dibangun Habib ini, orang berbondong-bondong. Kenapa? Ini siapa? Nggak jelas kan? Nah, yang begitu itu membodohi bangsa Indonesia. Tapi saya ya hormat aja pada Habib-Habib seperti saya menghormati orang lain gitu. Karena kedudukannya bagi saya di depan hukum dan pemerintahan sama aja. Gitu. Kiai. Ya, jelas ya. Jadi beliau punya dua kesimpulan. Yang pertama, semua manusia sama. Ya. Mau Bani Menak Jinggo, mau Bani Ken Aro, Ken Dedes, apa yang lainnya lah, atau Bani Toshiba misalnya gitu, sama saja. Yang kedua bahwa beliau tidak terima kalau leluhurnya itu dihinakan, menganggap bahwa leluhur bangsa Indonesia ini tidak berjuang Ya. Seakan-akan kuburan-kuburan para pejuang pahlawan itu nggak ada nilainya. Justru orang yang selama ini dianggap sebagai pro pada penjajah kok malah dipahlawankan. Mungkin itu Prof. Iya, iya. Jadi betul. Jadi yang membantu Indonesia itu berjuang sendiri. Satu-satunya bangsa yang mengusir penjajahnya adalah orang Indonesia dan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada orang lain yang membantu bukan hanya Baba Alawi, Baba Alun juga. Baba Alun, iya kan? Iya. Baba Jack Ma. Belanda dulu yang mendirikan partai politik pertama di Indonesia itu dulu Belanda, namanya Eduard Weesdekker. Multatuli. Iya, itu kan membantu Indonesia, gitu. Bukan hanya Habib. Jadi Jepang lebih banyak membantu daripada Habib. Malah kalau Jepang tuh memfasilitasi kemerdekaan itu sejak awal masuk. Minta agar lawan tuh Belanda karena kita bangsa Asia, bangsa yang sama dengan mereka. Kan itu Jepang. Sampai kita bangkit semua rakyat itu. Rasanya ndak ada tuh Habib-Habib waktu itu. Saya ndak tahu ya Habib siapa ya yang ikut-ikut begitu itu. Berjuang kemerdekaan Indonesia itu. Yang namanya terkenal ya. Kalau Pak Baswedan itu Arab Indonesia, tetapi dia menurut sumber itu bukan Habib. Baswedan tuh bukan Habib, bukan Baklawi maksud saya. Itu yang yang saya ketahui. Tapi mari kita bersatulah sebagai bangsa, jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman. Yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh begitu. Dalam keberagaman itu sama di depan Allah, takwanya aja. Gitu ya. Ketika mencuat masalah ini Prof, masalah pembahasan nasab dan pengungkapan pemalsuan kuburan,
termasuk juga pemalsuan sejarah kemerdekaan, pemalsuan berdirinya NU, pemalsuan Jatman dan sebagainya. Muncul ada statement dari orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa ini kan berarti membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kita sama-sama pribumi gitu loh. Kenapa harus ada dikotomi? Tapi kalau kita lihat memang siapa sih yang memulai memisahkan diri dari istilah keindonesiaan dengan menyebutkan daerah-daerah asalnya kan? Nah, tanggapan Profesor gimana? Enggak, kalau identitas kesukuan di Indonesia itu sudah lama, tetapi tidak pernah ada statement bahwa satu suku misalnya Jawa lebih mulia dari Melayu, Melayu lebih mulia dari Batak, Batak enggak ada waktu itu. Ini kan baru-baru saja ini lalu dimasukkan dengan cara keagamaan bahwa Habib itu lebih mulia. Silahkan bagi yang percaya, karena yang tidak percaya itu punya dalil keagamaan yang kuat juga bahwa orang yang di depan Allah itu hanya takwanya, bahwa siapapun kalau bersalah ya dihukum, kan begitu. Itu dalilnya. Jadi lalu kalau Habib lalu tidak dihukum, Habib tidak dosa, itu kata siapa? Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya. Dulu waktu saya kecil Habib tuh ya biasa aja, jual minyak nyong-nyong, jual buku Ratib Hadad gitu, buku-buku dijajakan ke rumah lalu kita kasih makan. Itu Habib dulu. Saya tidak tahu kapan kemudian Habib dianggap orang ini. Saya kira kalau peristiwa politiknya saya menandai itu sejak zaman reformasi. Sebelum reformasi itu Habib ya sama aja dengan orang lain gitu. Kok tiba-tiba sesudah reformasi muncul satu kelas tertentu, yang kemudian melunjak-lunjak terus. Aduh, saya bilang bangsa Indonesia ini ya mulia juga, dan itu sebabnya saya mau bicara di sudut sejarah perjuangan bangsa, dari sudut politik dan dari sudut konstitusi aja. Akidahnya saya ikutlah ya, dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, yang juga bermacam-macam. Saya ikut, saya tidak akan berdebat soal itunya karena sudah saya punya akidah juga yang sudah saya yakini sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu aja. Nah terus kaitannya dengan semakin berkepanjangannya konflik masalah nasab itu ya Prof. Mungkin punya pandangan lembaga mana atau institusi mana yang punya dalam tanda petik kewajiban ya, baik secara moral maupun secara konstitusi untuk mungkin menuntaskan masalah ini supaya cepat tuntas, karena bagaimanapun juga sekarang sudah menjadi isu yang bahkan menginternasional dan menimbulkan konflik horizontal di antara warga kita. Apa yang harus dilakukan dan oleh siapa gitu? Kalau itu sebenarnya yang paling berperan ya tokoh-tokoh masyarakat sendiri. Tetapi sebenarnya kalau di dalam konvensi PBB itu memang konvensi tentang hak asasi manusia itu tidak boleh lah ada diskriminasi, ada tindakan-tindakan yang membedakan kelompok masyarakat, pria, wanita, warna kulit, agama, Habib bukan habaib, itu harus dianggap sama. Itu konstitusi internasional, konvensi PBB yang kemudian diakui juga di dalam tata hukum kita. Nah, oleh sebab itu kalau sifatnya hubungan sosial, supaya tokoh-tokoh masyarakat ya seperti Kiai Syarif sudah lakukan, semua harus berteriak dalam hubungan sosial. Tapi kalau sudah mengarah ke kriminal, melakukan diskriminasi dan orang yang didiskriminasi tidak terima, itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Nah, tapi jangan sampai ke situ lah ya, jangan sampai ke situ. Tapi hukum ya bisa saja, apalagi kemudian ada komersialisasi gitu ya, pengumpulan uang dari kuburan-kuburan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan sampai berpeti-peti konon ya, meskipun itu, tapi mungkin juga loh uang banyak itu, karena kalau orang Indonesia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat itu kan ada, kadangkala ada yang mungut, kadangkala juga ada amplop di situ dimasukkan kotak gitu. Ya saya sering juga ke kuburan Wali Songo, ke kuburan kalau ada kotak gitu kan masukkan gitu. Tidak selalu bernilai recehan, itu bisa uang besar juga. Kalau orang kota-kota datang ke situ punya keyakinan menghormati leluhurnya gitu, atau dianggap karena tidak tahu menganggap bahwa ini waliullah, dikasihkan uang ke situ. Yang bertanggung jawabkan itu siapa? Gitu kan?
Nah itu bisa juga pemungutan uang tanpa izin dan itu tidak boleh. Itu bisa masuk kategori pungli ya, Prof? Ya bisa aja, tinggal anunya aja. Bukan pungutan ilahi ta'ala ya. Ya tapi kita tidak usah sampai ke sana lah. Kita sebagai bangsa bersatu aja. Jangan berpikir bisa mendiskriminasi oleh orang lain gitu aja.